Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara menemukan jodoh kita tanpa pacaran, Pak Ustadz? Ustadz Habib Kiai datang. Mereka punya banyak stok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Ustadz punya pesantren kan? Punya. Ustadz dekan Fakultas Syariah ada mahasiswi kan? Iya. Tolong carikan saya yang ada empat-empatnya Pak Ustadz. Kaya, cantik, bangsawan, dan berakhlakul karimah. Insya Allah mereka carikan. Ini ada orangnya rajin tapi pesek. Ini ada orangnya mancung tapi nggak solehah. Oh, nggak mau juga. Ini yang ada. Ini cantik, bangsawan, keturunan orang baik, solehah, jilbabnya panjang. Yang ini juga, tapi baru meninggal. Kalau jodoh takkan kemana. Itu kata-kata indah, tapi harus ada usaha. Ustadz ceramah diberi air minum. Ini nyindir nih, enggak? Diberi air minum. Diberi air minum. Lalu kemudian, apakah air minum itu memang sudah ditakdirkan untuk Ustadz? Iya. Coba kalau dia tidak mau berusaha menggerakkan gelas ke mulutnya, dia cuma melihat aja senyum. Masuk air itu ke mulutnya? Tidak, harus ada usaha. Anak-anak muda usaha. Enggak perlulah saya ajari anak muda. Tanya bapak-bapak. Bapak ini malah udah ada yang dapat 2, ada 3. Ustadz, apa hukumnya sholat bagi pelaku zina? Diterima apa enggak sholatnya Pak Ustadz? Man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar lam yazdad illa bu'dan. Siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia semakin jauh dari Allah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Apakah dengan dosa itu dia menjadi kafir Pak Ustadz? Dia tidak kafir kalau tidak ingkar. Kalau dia katakan tidak ada itu Tuhan, tidak ada itu surga, tidak ada itu neraka, tidak ada akhirat, baru dia kafir. Tapi kalau dia sekedar buat dosa, maka dia fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fasik. Terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa Ustadz selalu bacakan doa di belakang? Biar supaya jamaah mengaminkan. Amin. Amin. Jamaah. Oh, kalau gitu Ustadz aja yang enak, Ustadz yang dapat, kami yang mengaminkan pun dapat juga. Apa kata malaikat? Walaka misluh. Kau tadi sudah mengaminkan, engkau dapat yang sama seperti yang kau aminkan. Makanya ibu kalau bapak berdoa, ibu aminkan, tapi ibu tanya dulu doanya apa. Nanti amin, amin. Tanya, Mas doanya apa? Bagaimana jika ada pertanyaan masalah agama, tapi kita tidak memiliki ilmu? Apakah kita boleh berpendapat atau bagaimana Pak Ustadz? Saya menjawab yang saya pernah baca, yang saya pernah dengar, yang saya pernah belajar, yang saya pernah tahu. Kalau saya nggak tahu, kertasnya saya bawa pulang. Itu kami tonton di YouTube. Ustadz nggak pernah bilang nggak tahu. Kenapa semuanya Ustadz jawab? Yang nggak saya jawab dipotong videonya. Yang diupload yang saya jawab saja. Kalau saya nggak tahu, jangan dijawab. Inna sama, telingamu, wal basar, matamu, wal fuad, hati, pikiran, lidahmu, semua akan ditanya. La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kalau nggak tahu, jangan bicara, jangan ngomong. Walaupun titel kita MSI,
master segala ilmu. Terima kasih Ustadz, panjang umur sehat selalu, amin. Nah, kan mengenai fikih Ustadz, oke. Air kencing itu kan najis, ya. Air sperma itu kan suci, tidak najis. Mengapa apabila kita kencing hanya istinja saja, sementara itu najis? Kenapa kita keluar sperma harus mandi? Sudah gitu kata Nabi. Kalau keluar air wudu, tapi kalau keluar sperma mandi. Padahal ini najis, yang ini tidak najis. Kenapa harus begitu Pak Ustadz? Pokoknya sudah begitu kata Nabi Muhammad, jangan tanya-tanya. Yang dilihat itu bukan tempat keluarnya, bukan benda yang dikeluarkan. Yang dilihat itu bukan saluran tempat keluarnya, bukan pula cairan yang dikeluarkan, tapi yang dilihatkan itu adalah talazzuz. Talazzuz ada rasa nikmat. Maaf. Ada orang sakit, tiba-tiba keluar spermanya. Apakah dia wajib mandi junub? Tidak, karena tidak ada rasa nikmat. Ketika keluar rasa nikmat, talazzuz namanya. Talazzuz diambil dari kata lazid, nikmat, tapi bukan yang lembaga amil zakat. Ada orang mandi, habis mandi, habis mandi, tiba-tiba pas dia buang air kecil, keluar spermanya. Apakah dia wajib mandi junub? Tidak, karena tak ada talazzuz. Jadi ilat sebab mandi junub itu adalah talazzuz. Ada rasa nikmat, barulah dia disuruh mandi. Beda kalau ketemu dua khitan. Idza iltaqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yanzil. Kalau orang melakukan senggama, dukhul, walaupun tidak keluar spermanya tetap mandi, itu kasusnya berbeda. Nah, jadi yang dilihat di sini bukan saluran tempat keluarnya, bukan pula cairan yang keluar, tapi talazzuz, rasa nikmat itu yang menyebabkan dia disuruh mandi. Bid'ah sudah merajalela. Bagaimana mengatasinya? Bid'ah pangkal tidak bersatunya umat Islam. Perbuatan, ucapan, tindakan, pikiran tidak ada dalilnya bid'ah. Sesuatu yang tak ada dalilnya bid'ah. Pergi dia ke tanah lapang, dibentangnya sajadah, digelarnya sajadah, dia sholat. Allahu Akbar. Kenapa ente sholat di sini? Semakin panas, semakin berkeringat, semakin banyak pahalanya. Itu bid'ah, tak ada dalil sama sekali. Selama ada dalilnya, maka tidak boleh kita bid'ahkan. Jangan membid'ahkan orang kalau ada dalilnya. Selama ada dalilnya, ada dalam Quran, ada dalam sunnah, ada dalam ijma', ada dalam qiyas, maka tidak boleh kita bid'ahkan. Ibu-ibu kumpul ramai-ramai baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tentu ada orang bid'ahkan. Apa ini ramai-ramai baca Yasin? Bid'ah. Belum tentu bid'ah, bro, karena masih ada dalilnya, dalil am, dalil umum. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan mudah saling membid'ahkan, karena ketika kau katakan hei pelaku bid'ah, maka sama artinya kau katakan hei penghuni neraka jahanam. Emangnya ente siapa? Neraka punya bapak ente.
على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami, anak-anak kami dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami dapat beramal dengan ikhlas ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar ibadah kami ya Allah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa beramal, berinfak, berzakat, bersedekah ya Allah. Wa taubatan qabla al-maut. Berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan 'indal maut. Berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan ketika segala amal kami dihisab. Allahumma balligh maqasidana. Sampaikan segala niat tujuan kami bil khusus untuk terselenggaranya lembaga amil zakat, infak dan sedekah az-zikra ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami melunasi segala hutang piutang riba. Wala maridhan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya. Wala maitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat, lapangkan kuburnya. Wala aziban illa zawajtah. Yang lajang, yang gadis belum menikah, temukan jodohnya. Wala raghiban illa anjabtah. Yang sudah menikah ingin punya anak, berikan anak soleh solehah penghafal Quran. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Tetap jaga sholat berjamaah, tetap jaga aurat, tetap jaga persatuan ukhuwah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.